Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Hanifi Novansyah. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hari ini kami akan melaksanakan ujian praktik matematika peminatan. Mau tahu gimana keseruannya? Kita lihat videonya. Perkenalkan, nama saya Raihan Akira Rahmaputra dari kelas 12 IPA 1. Akan menjelaskan soal matematika bab limit. Dari limit X mendekati 0, 7 dari 7 tan kuadrat X per X sin 2X. Jadi sama dengan karena tannya kuadrat ditulis jadi 2 di sebelah kanannya. 7 kali tan X kali tan X per, tulis ulang, X sin 2X. Habis itu udah langsung 7 X dikali X per X, 1 dikali X per 2X, 1 per 2 sama dengan 7 per 2. Darat. Oh, iya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, saya akan menjelaskan soal materi eksponen. Dari soal ini kita mengetahui bahwa soal ini didasari oleh sifat eksponen, yaitu fx berpangkat hx sama dengan 1. Dengan syarat fx sama dengan 1, hx sama dengan 0, pembuktiannya fx bukan sama dengan 0, fx sama dengan min 1 dengan pembuktian hx sama dengan bilangan genap. Oke, mari kita selesaikan di sini. Per 2x di tahap pertama kita akan menguji untuk syarat nomor 1, yaitu fx sama dengan 1. Jadi setengah x min 2 sama dengan 1. Min 2 nya pindah, 1 tambah 3, x sama dengan 3 dikali 2, x sama dengan 6. Ini untuk himpunan yang pertama. Lanjut kita buktikan untuk pembuktian yang kedua, yaitu hx sama dengan 0, x pangkat 2 tambah 3x min 4 sama dengan 0. Dari pembuktian yang nomor 2 kita bisa mengetahui bahwa himpunan yang terdapat di pembuktian nomor 2 ialah min 4 dan x sama dengan 1. Tapi belum sampai di sini saja, kita melakukan pembuktian, yaitu fx sama dengan bukan sama dengan 0. Jadi f min 4 sama dengan min 2. Dengan 0. Nah,
Dari pembuktian yang nomor 2 ini, kita dapat mengetahui bahwa F dari min 4 sama dengan min 4. Berarti bukan sama dengan 0, berarti ini termasuk himpunan. Dari pembuktian yang nomor 2 juga, dari X sama dengan 1, kita mendapatkan min 3/4, dan ini bukan sama dengan 0, berarti ini sama dengan himpunan juga. Oke, kita lanjutkan untuk pembuktian untuk syarat yang nomor 3. Dengan min 1. Nah, belum cukup sampai di sini saja, kita harus melakukan pembuktian, yaitu Hx sama dengan bilangan genap. Hx sama dengan dari Hx1 2 X2 tambah 3X min 4 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 min 4 4 tambah 6 min 4 dengan 6. Nah, dari yang kita ketahui bersama, untuk X di syarat nomor 3 ialah 2. Terus kita masukkan ke Hx sama dengan 6. 6 di sini adalah bilangan genap, yang berarti X untuk di syarat ketiga ini sama dengan himpunan juga. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan sama dengan, nah, kita mulai dari urut yang terkecil, yaitu min 3/4, yaitu 2. Selanjutnya min 4, min 3/4, 6 dan 2 dan 6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal mengenai persamaan lingkaran. Oke, di sini soalnya tertulis tentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya berpusat di 4,-5 dan jari-jarinya adalah 6, dan tuliskan persamaan tersebut dalam bentuk umum. Sebagaimana yang kita ketahui, bentuk umum adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka yang kita ketahui dari soal yang pertama adalah A, B, kemudian R yang kita ketahui dari soal. Maka langsung kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Maka menjadi X min 4 kuadrat ditambah Y min, ingat karena di sini ada min, maka harus dimasukkan ke dalam kurung, karena hasilnya akan berbeda jika tidak memakai kurung. Lalu R kuadrat di situ 6 kuadrat. Lalu selanjutnya maka kita jabarkan. Yang pertama X min 4 kuadrat akan menjadi X kuadrat min 8X ditambah 16. Lalu Y min 5, karena min bertemu dengan min, maka di sini akan menjadi plus. Maka menjadi Y kuadrat ditambah 10Y ditambah 25 sama dengan 6 kuadrat akan menghasilkan 36. Lalu selanjutnya maka kita susun semua ini berdasarkan variabelnya.
berdasarkan urutan variabel. Yang pertama berarti menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu min 8X ditambah 10Y tambah 16 dan tambah 25 sama dengan 36. Maka kita selanjutnya harus menjumlahkan apa yang bisa dijumlahkan. Maka akan menjadikan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X ditambah 10Y 16 ditambahkan 25 hasilnya 41. Karena di sini adalah angka, maka kita pindahkan ke sini agar bisa dijumlahkan. Dari yang plus di posisi kanan, maka kita ubah ke kiri menjadi dikurang. Maka 41 dikurangi 36 sama dengan 0. Karena di sisi kanannya sudah menjadi kosong. Lalu selanjutnya X kuadrat, maka hasilnya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X ditambah 10Y ditambah 5 sama dengan 0. Sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lonzan Narasadrika, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menyelesaikan turunan dari soal turunan dari bab fungsi trigonometrik. Di sini kita punya soal cos X per sin X. Gimana cara nuruninnya? Karena di sini adalah pembagian, maka kita menggunakan rumus pembagian, yaitu dengan mengibaratkan cos X sebagai fx dan sin X sebagai gx. Maka di sini langsung diturunkan, turunan cos X adalah sin X di turunan cos X adalah min sin X, ditulis ulang gx-nya, dikurang, tulis kembali fx, lalu tulis turunan dari gx. Dibagi oleh gx yang dikuadratkan. Sini kita punya sepasang sin X, juga sepasang cos X, yang mana jika diibaratkan sebagai A kali A adalah A kuadrat. Di sini dilakukan hukum yang sama, maka sin kali sin adalah sin kuadrat X, dikurang cos dikali dengan cos, maka hasilnya cos kuadrat, maka dikurang oleh cos kuadrat X, dibagi hasil yang sama seperti tadi, sin X kuadrat. Sini kita bisa menjadikan min sin kuadrat X dan min cos kuadrat X sebagai identitas trigonometri dengan mengeluarkan minus agar sin kuadrat X ditambah agar minus sin kuadrat X dan dikurang cos kuadrat X
menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Tulis ulang sin kuadrat X, sin X kuadrat. Ada bentuk sin kuadrat X dan cos kuadrat X. Ini adalah identitas trigonometri dari yang menghasilkan angka 1. Maka jawabannya adalah minus 1 per sin kuadrat X. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nilai limit di ketidakhinggaan. Ini soalnya limit mendekati tak hingga akar x kuadrat tambah 4x tambah 9 kurang akar x kuadrat kurang 10x tambah 5. Pertama, kita perlu mengetahui bentuk mana soal ini. Di sini ada dua bentuk. Bentuk pertama dan bentuk kedua. Dan soal ini merupakan dari bentuk yang kedua karena di bentuk kedua ada ax kuadrat, ada bx, ada c, ada px kuadrat, ada qx, dan ada r. Karena di sini a dan p memiliki nilai yang sama, maka cara pengerjaannya dengan menggunakan b kurang q per 2 akar a. Di sini b-nya 4 dikurang min 10 2 akar a-nya 1. Min ketemu min menjadi plus, jadi 14 per 2 yang hasilnya 7. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fadil Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit ketahinggaan. Oke, langsung masuk ke soal. Di sini ada soal limit x mendekati tahingga tan 5 per x kosekan 2x 2 per x. Oke, sebelum kita masuk ke soal, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan permisalan y sama dengan 1 per x. Yang kedua, substitusikan y sama dengan 1 per x ke persamaan awal. Yang ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. Dan keempat, tentukan hasil. Oke, langsung masuk ke soal. Pertama, lakukan permisalan y sama dengan 1 per x. Tapi di soal ini itu nggak ada 1 per x-nya. Maka dari itu kita rubah dulu. Bahwasanya limit x mendekati tahingga bisa dirubah menjadi tan 5 dikali 1 per x kosekan 2 1 per x. Nah, setelah ini baru kita bisa tentukan langkah pertama, yaitu lakukan permisalan y sama dengan 1 per x. Oke, setelah itu maka kita lakukan hal pertama, yaitu lakukan permisalan y sama dengan 1 per x. Limit x mendekati tahingga tan 5 y kosekan 2 y. Nah, tapi dalam
melakukan permisalan ini, ada satu not yang harus kalian ketahui bahwasanya ketika tan 5 1 per X dikali kosekan 2 1 per X dirubah ke Y, maka ininya harus berubah menjadi Y sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya limit Y sama dengan 0 tan 5Y kosekan 2Y. Nah, setelah disubstitusikan seperti ini, maka kita bisa lakukan langkah yang ketiga, yaitu dengan menyelesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. Tapi dalam soal ini belum ditemukan rumus dasar limit trigonometri. Nah, tapi kalian bisa ketahui dari kosekan itu bisa dirubah memiliki sifat yaitu 1 per sin. Nah, maka langsung bisa kita rubah menjadi limit Y 0 tan 5Y per sin 2Y. Nah, dari sini kita baru bisa melakukan langkah ketiga, yaitu menyelesaikan dengan rumus dasar trigonometri. Oke, rumus dasar trigonometri yang dibutuhkan adalah di mana tan AX per sin BX itu menjadi A per X A per B. Nah, setelah kita lakukan selesaikan dengan rumus dasar trigonometri, berarti ini langsung bisa kita temukan jawabannya. Jawabannya yaitu adalah 5 per 2. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang limit pada bab limit. Oke, soalnya berbunyi berapakah nilai dari limit X mendekati 1 X pangkat 3 min X kuadrat dibagi akar 2 tambah 2X min akar 6 dikurang 2X. Oke, kalau menemukan soal pada soal limit, terutama jika penyebutnya bernilai akar, maka harus kita kalikan dengan akar penyebut tersebut yang serupa, akan tapi tandanya berbeda. Maksudnya seperti begini. Kita tulis ulang soalnya. Nah, sebelumnya sempat saya bilang tadi bahwa kita kalikan dengan akar yang serupa tetapi tandanya berbeda. Di sini tandanya negatif, berarti kalau kita kalikan dengan akar serupa penyebutnya harus bernilai positif. Karena tandanya harus berbeda. Berarti kita kali dengan 2 tambah akar 2 tambah 2X ditambah, karena tandanya saya sudah bilang tadi berbeda, kali 6 min 2X dibagi akar yang ini juga 2 tambah 2X ditambah 6 min 2X. Nah, mengapa harus dikali dengan akar yang serupa? Karena jika yang atas bagi bawah bernilai 1, jadi kalau ini dikali yang ini dikali 1, hasilnya juga tetap sama ini. Makanya bisa kita kalikan dengan akar yang serupa, tapi atas sama bawahnya harus sama. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikali ini, maka bernilai 2 tambah 2X, kita kali biasa. Karena belum ada yang bisa kita operasikan, maka kita tulis ulang.
dikurangi akar 2x tambah 2 akar 2 tambah 2x dikali 2 tambah 2x. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari sifat perkalian akar adalah jika akar A dikali akar A, maka bernilai A. Berlaku juga untuk yang ini. Akar 2 tambah 2x dikali akar 2 tambah 2x, maka hasilnya 2 tambah 2x. Oke, berikutnya yang ini juga bernilai sama. Akar 6 min 2x dikali plus negatif akar 6 dikurang 2x dikali dengan positif akar 6 dikurang 2x. Maka negatif 6 ditambah 2x. Karena negatif ketemu negatif, kalau dikalikan jadi positif. Oke, selanjutnya tinggal kita jumlahkan apa yang bisa dijumlahkan. Maka dan yang bawahnya tinggal kita jumlahkan. 2x tambah 2x adalah 4x dan 2 dikurang 6 adalah negatif 4. Selanjutnya, biar kita bisa coret, maka kita cari apa yang bisa dibagi. Maka kita ubah bentuknya menjadi nah, seperti ini. Jika x kuadrat dikali x min 1, hasilnya akan x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Begitu juga yang bawahnya. Jika 4 dikali x min 1, maka hasilnya juga seperti ini. Maka karena x min 1 dan x min 1 bernilai sama, maka bisa kita coret. Nah, setelah kita mendapatkan yang ini, maka langsung saya lupa menuliskan limitnya. Maka langsung bisa kita substitusikan nilai 1 ini ke dalam variabel x. Maka maksikan 1 kuadrat min 4 dikali 2 tambah 2 dikali 1 ditambah 6 dikurang 2 kali 1. Maka 2 ditambah 2 kali 1 ditambah akar 2 tambah 2 dikali 1 adalah 2. Berarti bisa kita tulis 1/4 kali 2 tambah 6 dikurang 2 adalah 4, akar 4 adalah 2. Maka bisa kita coret dan bernilai 1. 1 adalah jawabannya. Oke, maka dari soal ini, maka jawaban dari lim x mendekati 1, x pangkat 3 dikurang x kuadrat dibagi akar 2 tambah 2x dikurang akar 6 dikurang 2x bernilai 1. Oh ya, tambahan, seharusnya x pangkat 3 dikurang x kuadrat harusnya kita tambahin kurung. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hari kita ingin bahas nilai turunan pertama fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 10x min 2. Tentukan f min 2-nya. Tulis lagi ya, kawan-kawan. Nah, ini F turunan pertamanya nih. Caranya, ini kan X pangkat 3. 3 ini pindahin ke depan, jadi 3X. Nah, ini tadinya 3, jadi 2. Dikurang 1. Nah, ini kan 4. Dikurang 4x kuadrat, 2 ini pindah ke depan dikali 6 4 jadi 8x. Karena ininya udah dipakai 1, dikurangin jadi 1. Nah, ini juga nih 10x, x pangkat 1. Jadi 1 ini dipindah ke depan jadi 10. Dikarenakan ini nggak ada x, jadi kita nggak tulis. Nah, langsung nih mencari f min 2-nya. Dengan 3x kuadrat.
X-nya ganti sama min 2. Nah ini juga nih, min 8X, X-nya ganti jadi min 2. Tambah 10. Nah kita hitung nih. Jadi 3 min 2 kuadrat jadi 4. Kurang 8 kali min 2, 16. Plus 16. Tambah 10. Nah 3 kali 4, 12. Pintar. Berapa nih? 10 ya? Nah, tambah 16. Tambah 10. 12 tambah 10 tambah 16 berapa ya? 38. Nah, 38. Nah. Jangan dulu tutup tambahannya. Hah? Aksen. Kasih aksen yang membuatnya di pertanyaan juga aksen yang kedua. Aksen. F di atas lagi ada lagi kan? Atas lagi. Bilang dulu tambahannya. Tambahannya ya nih, ada aksennya nih. Ada 1, 2, 3. Skron. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang limit fungsi trigono. Oke? Nih X dengan pi per 4, 2 kosekan kuadrat X per 1 min cot X. Oke? Sini sampai dipahami. Nah, di sini tuh kosekan itu memiliki Nah, kosekan nih memiliki identitas trigono. Duh, kok gemeteran sih? Kosekan nih, ini identitas kosekan ya. Per 2x dengan 1 plus cot kuadrat X. Nah, dari situ kita kembali lagi pada sini. Terus kita hitung-hitung. Jadi, kok hitam? Merah. Nah, sama dengan ini karena min kita kurungin ya. Min kan di sini min nih. Nah, jadi isinya kurung kali 1 plus cot kuadrat X. X 1 min cot X. Oke, yang ini nih kita masukin identitas ke bentuk kosekan kuadrat per X. Nah, di sini min kita kali pelangin dulu ya. Oke. Kita ke sini 1. Ini kecot. Nah, 2. Situ kita hitung masing-masing nih. Kan 2 jadinya 2 min 1 min cot kuadrat X per 1 min cot X dengan 1 min cot kuadrat X min 1 min cot X. Nah, ini kita hitung nih. Hitung masing-masing yang ini nih. Nah, karena di sini ada yang nilainya sama. Nih, kan ini kan sama nih. Pada sama kan? Ini kita bentuk ini nih. A min 2 dengan A plus B. A min B. Nah, kita jadiin begini. Oke, karena kan bentuknya sama nih. Nih, karena bentuknya sama. Bentuk sama. Oke. Nih semua sudah gini. Habis itu kita substitusikan menjadi, kita buka kurung lagi ya. Cot X kurung min 1 min cot X dengan set. Nah, itu min cot X. Karena di sini ada yang sama, maka kita coret-coret. Ini kan sama nih, coret. Ini sama, coret. Oke, ini ada lagi, satu lagi nih. Dengan
cot X. Nah, udah begini, kita tinggal kembali lagi ke ini. X pi per 4. Oke, paham semuanya kan? Kita sini aja ya. Duh, panjang banget nih. Nah kan pi per 4 itu kan memiliki nilai cot pi per 4 memiliki nilai 1. Karena cot pi per 4 itu 1, kan ini 1, berarti ini juga 1. Nah habis itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Teng teng. Sudah. 2 kok 2. Oke, makasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Jiko Gibran Firmansyah. Saya akan mengerjakan ini. Oh, gimana nih? Oke, ini adalah soal turunan. Nah, jadi langsung saja, nggak perlu lama-lama. Kita tulis Y aksen sama dengan dalam kurung X kuadrat, kalau diturunin jadi 2X. Kalau 3X diturunin jadi 3. Ini kemana? Ini karena nggak ada variabelnya, jadi nggak ditulis karena 0. Oke, terus sin diturunin jadi cos. Terus tulis ulang X kuadrat plus 3X plus 2. Oke adik-adik, ini soalnya sangat gampang sekali ya dipahamin. Sangat sederhana. Karena barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya di hari kiamat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijal Rizkullah. Di sini saya menjelaskan soal tentang limit trigonometri. Saya sudah menuliskan soal di sini. Saya akan menyelesaikannya. Pertama-tama kita harus menjadikan cos ini menjadi sin dengan cara menggunakan sudut rangkap. Maka menjadi 1 dikurang buka kurung cos dirangkap cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Kita tulis 1 dikurang 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Kemudian kita kalikan minnya dengan yang di dalam kurung. 1 ditambah 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Lalu kita jumlahkan 1 dikurang 1 sama dengan 0 menjadi 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Kemudian kita menggunakan rumus dasar untuk menentukan hasilnya. Kita urai dulu menjadi 2 dikali sin x per 2x dikali sin x per sin 2x. Kenapa sin kuadrat menjadi sin x kali x? Karena sin x kali sin x sama dengan sin kuadrat x. Maka kita hasilnya saja 2 dikali sin x sama dengan 1, 2x sama dengan 2 dikali sin x sama dengan 1, sin 2x sama dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 1/2. Salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Iskandar Syah. Di sini saya akan membahas soal tentang turunan kedua fungsi trigonometri. Langsung aja kita ke soalnya.
sini diketahui soal fungsi 6x kuadrat dikali sin x. Dalam turunan kita pakai rumus perkalian, yaitu fx kali gx sama dengan f dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Di sini fx-nya yang ini adalah fx dan ini adalah gx-nya. Langsung saja kita turunkan. Turunan dari 6x adalah 12x. Jadi ini tinggal tulis ulang di sin x. Ditambah tinggal tulis ulang yang 6x-nya. Lalu turunkan sin x-nya. Jadi cos x. Nah, ini adalah turunan pertama. Lalu kita lanjut ke turunan kedua. Turunan keduanya pakai rumus yang sama, soalnya bentuknya masih sama, fx dx juga. Yang ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya. Begitu juga dengan yang ini. Langsung saja kita turunkan. Pertama, turunan dari 12x adalah 12. Terus tinggal tulis ulang si sin x-nya. Ditambah tulis ulang 12x-nya, lalu turunkan sin x-nya. Sin x-nya menjadi cos x. Lalu lanjutkan turunan dari sini. Tambah turunan dari 6x adalah 12. Turunan dari cos adalah sin x. Lalu ditambah lagi, tulis ulang 6x kuadratnya dikali turunan dari cos x, yaitu minus sin x. Nah, dari sini tinggal dijumlahkan yang bisa dijumlahkan. Jadi 12 sin x ditambah, ini bisa dijumlahkan ya, 24x maaf ya, ini salah. Jadi 24 cos x. Ini karena di sini adalah minus, dikali ke sini menjadi minus 6x kuadrat sin x. Ini jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Pansari. Saya akan menjelaskan dan menyelesaikan soal limit trigonometri. Ya, yang pertama. Macam mana nih ya? Aduh. Lim, nih ya, nih. Tulis lagi nih, Nah, terus gini. Nah, kita masukin x-nya. Sekan 4. Salah. 4V per 4 min dan V per 4. Kemudian sebagaimana diketahui, nilai V adalah nilai setengah lingkaran, yaitu 180. Jadi 180 dibagi 4, jadinya sekan 45 derajat min tan 45 derajat. Nah, kemudian 45 derajat di dalam sekan bernilai akar 2. 45 derajat di tan bernilai 1. Sama dengan
Enggak, jangan. Sabar. Akar 2 di dalam second bernilai 1,41 dan tannya bernilai 1, jadinya 0,41. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Rafiki dan saya akan menjelaskan tentang eksponen. Eksponen itu adalah perpangkatan. Jadi kita ubah bentuknya. Kalau akar itu sama dengan, dimana akar A itu sama dengan A pangkat 1/2. Kita ubah pangkatnya 2 1/2 dalam kurung 3x min 1 sama dengan 32. Kita bisa ubah bentuknya jadi 2 pangkat 5, dimana kita mempunyai sifat persamaan eksponen yaitu A fx sama dengan A m. Nah, sini udah sama A-nya, kita abaikan, kita kerjakan yang sebelah sini sama sini. Jadi 1/2 3x min 1 sama dengan 5. 3x min 1 kita ubah bentuknya dari sini seperti ini, sama saja kan, 5. Kita pindahkan 2-nya sini, 3x min 1 5 dikali 2, 3x min 1 3x sama dengan 10 ditambah 1. Yang kita cari adalah x. X sama dengan 3. Jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Marsa. Saya akan menyelesaikan soal limit. Ini limit x mendekati 0. Ini soalnya. Lalu cara menyelesaikan adalah difaktorkan terlebih dahulu dengan menjadi seperti habis itu yang ini dipisah nih. Jadi dalam rumus dasar limit AX per sin BX sama dengan A per B, maka sama dengan 1/1 dikali 1 tambah cos 0 sama dengan 1/1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Zulfikar. Saya akan menjelaskan tentang limit di ketidakhinggaan. Sebelumnya dalam limit di ketidakhinggaan ada 3 hal yang harus diketahui, yaitu poin pertama, ada bentuk yang bakal masuk di dalam sebuah soal. Bila soalnya berbentuk seperti ini, maka penyelesaiannya ada 3. Di dalam 3 itu kita harus mengidentifikasi dulu masing-masing. Apakah A lebih besar dari P, di mana A-nya adalah yang memiliki variabel X kuadrat dan P-nya juga memiliki kuadrat,
atau A sama dengan P, di mana penyelesaiannya fx sama dengan B min Q dibagi 2 akar A, dan yang terakhir adalah A lebih kecil dari P, di mana fx sama dengan negatif ketidakhinggaan, negatif tak hingga. Di sini kita memiliki soal seperti ini, 4x ditambah 3 dikurang akar dari 16x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mengubah bentuk ini menjadi seperti yang kita ketahui di rumus. Karena ini belum ada akarnya, kita harus mengubah bentuknya dari 4x tambah 3 menjadi memiliki akar, yaitu di mana kita harus menguadratkannya dan menambahkan akar. Ini merupakan bentuk dari 4x tambah 3. Kemudian 16x-nya kita tulis ulang. (4x tambah 3) seperti yang kita ketahui adalah berarti memiliki bentuk A plus B kuadrat, di mana A plus B kuadrat memiliki persamaan atau penjelasan yang bila diuraikan memiliki cara cepat, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Untuk mempersingkat waktu, 4x tambah 3 kuadrat dari menggunakan cara ini memiliki hasil 16x kuadrat ditambah 24x ditambah 9. Jangan lupa akar yang tadi kita tulis untuk menambahkan harus ditulis lagi. Yang kemudian di sampingnya dikurang 16x kuadrat tambah 7x tambah 6. Dari yang kita ketahui bentuknya sudah sama seperti yang ada di rumus. Berarti kita tinggal mengidentifikasi masing-masing mana yang menjadi A, mana yang menjadi P, dan juga B, Q, dan R. Seperti yang kita ketahui, berarti ini 16x kuadrat ditambah 24x tambah 9, ini bernilai AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Yang menjadi poin penting adalah kita harus memberhentikan antara A dan P. Yang harus jadi perhatian adalah A di sini dan P di sini. Karena A dan P bernilai sama, A dan P bernilai sama, yaitu dua-duanya sama-sama 16. Berarti penyelesaiannya adalah yang kedua, A sama dengan P, di mana fx sama dengan B min Q dibagi 2 akar A. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi B, yang menjadi Q, dan juga menjadi A. Yang menjadi B adalah 24, yang menjadi Q adalah 7, dan yang menjadi A adalah 16. Langsung kita masukin saja ke rumus dengan yang diketahui ini nih. Rumusnya B min Q dibagi 2 akar A, di mana B-nya adalah 24 dikurang Q. Q-nya tadi kita sudah dapat, yaitu adalah 16 dibagi 2 akar 16. X 2 akar 7 ya? 2 akar 7. Bener. Sorry. Ini kebalik. 24 B min Q. Ini Q-nya 7. Ya. Di sini 7. Di sini 7, di sini 16. Berarti 24 dikurang 7, kita 24 dikurang 7 berapa? 17. Dibagi 2 akar 16. Akar 16? 4 dikali 4, berarti hasilnya adalah 17 dibagi 8. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal ini. Pertama, sin 2x. Jadi ya, kita tulis lagi limnya x
mendekati V per 4 sin 2 karena X nya V per 4 jadi tulis V per 4 di sini per sin V per 4 tambah cos V per 4. Oke. Terus di bawahnya ini bisa dicoret nih. Jadinya 2. Oke. Jadi di sini kita langsung ini aja masukin sin V per 2 itu sin V per 2 itu hasilnya 1 per sin V per 4 tuh setengah akar 2 tambah cos V per 4 tuh setengah akar 2. Sini hasilnya 1 per akar 2. Terus dirasionalkan. Oke. Setelah dirasionalkan hasilnya bakalan menjadi setengah akar 2. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alan Zaki ingin menjelaskan soal turunan kedua dari fungsi trigonometri. Misalnya nih, pertama nentuin fx sama gx. Ini fx, ini gx-nya. Terus rumusnya dikali. Ini rumusnya. Tinggal turunin aja. 12. Kamu turunin yang fx 12. Turunan dari 12 sin x 12 cos x dikali, tulis lagi gx-nya cos x ditambah tulis lagi fx. Terus turunan dari gx, turunan dari cos x itu sin x. Terus ini 12 sama 12 satuin. Sama dengan 12 dikali cos 2x dikurang sin 2x sama dengan 12 cos turunan 2x. Ini dikali 12 sama ini dikali, ini 24 sin 2x. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Yasin dan saya akan menjelaskan turunan kedua dari trigonometri. Pertama, soalnya diketahuinya adalah tulis dulu biar mempermudahkan. Duduk guys. Turunan ya Allah ya Rabbi. Turunan dari persamaan ini adalah maka bisa kita ketahui turunan dari 2 sin 2x ini dikaliin ke depan dan ini turun ke bawah. Dan ini diubah jadi cos. 2 dikali 2 4 cos
2x kali turun ke sini cos 2x tambah 2 sin 2x kali 2 min 2 sin 2x. Karena ini bisa ditambah, bisa dikali, bukan tambah, maka tulis ulang dulu. Jadi min 4 kali 2. Anjir. Terus karena ini bisa dikali seperti 4A dikali A sama dengan 4A kuadrat, maka ini jadi 4 cos kuadrat 2x dikurang 4 sin 2 sin kuadrat 2x. Kita pindah menjadi cos kuadrat 2x dikurang sin kuadrat 2x. Ini mengikuti persamaan apa lupa. Persamaan di rumus sudut rangkap. Menjadi ini baru perturunan pertamanya. Kita lanjut dengan keduanya. Ini kali ke sini 16 min sin 4x. Karena yang ditanyakan ini V per 3, maka jadi dan 4 V per 3 itu bisa kita hitung 240 derajat, yang hasilnya itu juga min setengah akar 3, maka min 16 sin kurang setengah akar 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Bagis Abdillah. Saya akan menjelaskan dan menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Di sini soalnya 2 cos 2x min sin x per cos 4x. Langsung saja. Karena x sama dengan pi per 2, jadi 2 kali cos pi per 2 min sin pi per 2 per cos 4 pi per 2. Di sini bisa kita coret. Habis di sini jadi 2. Karena pi sama dengan 180, kita tulis di sini 180 min sin 180 bagi 2 90 per 2 kali pi 180 kali 2 sama dengan 360. Duanya kita tulis karena bentuk cos 180 sama dengan minus 1 dan sin 90 sama dengan 1, jadi minus 1 per cos 360 1 sama dengan minus 2 minus 1 per
1 sama dengan minus 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Faizudin dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan limit fungsi trigonometri. Yang soalnya adalah limit X mendekati pi per 2 sama dengan sin X plus cos X. Lanjut, X mendekati pi per 2 kita masukkan sin pi per 2 plus cos pi per 2. Oke, lanjut dari sini kita anggap pi adalah 180 derajat. Jadi 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Ditambah cos 90 derajat sama dengan sudut istimewanya adalah 1 ditambah 0. Hasilnya 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Hanifi. Saya akan menjelaskan contoh soal dari turunan kedua fungsi trigonometri. Oke. Pertama, kita di sini udah melihat sebuah fungsi trigonometri. Yang diminta di sini adalah turunan kedua. Oleh karena itu, pertama-tama kita cari turunan pertamanya dulu. Aksen. Turunan pertama bisa diibaratkan aksen. Aksen sama dengan pertama kita turunkan yang dalam kurungnya dulu 3x plus 6. Karena di sini 6 tidak memiliki variabel, maka 0. Penurunan dari 6 adalah 0 dan 3x karena dia memiliki variabel, maka angka tersebut turun 3. Penurunan dari sin adalah cos. Setelah itu kita tulis lagi. Nah, sudah ketemu penurunan pertamanya, lalu kita cari penurunan keduanya. Sama dengan kita tulis lagi 3. Kayak tadi kita turun lagi yang dalam kurung 3. Berarti di sini 3. Nah, 3 ini ikut turun, tapi karena di sebelumnya ada cos dan penurunan dari cos adalah min sin, maka bisa kita tulis langsung aja min 3 sin dalam kurung 3x plus 6. Maka jadinya adalah min 9 sin dalam kurung 3x plus 6. Sudah, mudah bukan? Terima kasih. Nah, itu tadi video praktek matematika peminatan dari kelas kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.